Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, salah satu bisa memimpin doa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Nah, berjumpa lagi pagi hari ini. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Nah, sebelumnya, saya mau absensi dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Andin. Terus? Berapa orang? 3. Oh, nggak masuk? Nggak ada izinnya? Nggak ada. Nah, oke, kali ini saya akan memulai. Saya mau tanya dulu, adakah di sini yang pernah melihat seseorang membuang sampah sembarangan? Pernah? Pernah ya, melihat orang membuang sampah sembarangan ya? Nah, menurut kalian, kenapa orang-orang bisa membuang sampah sembarangan? Kenapa sebabnya orang kok suka membuang sampah sembarangan? Kenapa? Ada yang tahu? Karena tidak ada tempat sampah. Oke, itu bisa. Ada Ada yang lain? Bisa menanggapi yang lain? Kalau tidak ada tempat sampah? Oke lah. Tapi kan alangkah baiknya jangan dibuang sembarangan. Ada yang menanggapi lainnya? Kenapa kok orang-orang bisa membuang sampah sembarangan? Karena sudah terbiasa. Berarti kebiasaan yang buruk berarti itu. Nah, jadi kenapa kok orang-orang bisa membuang sampah sembarangan? Karena mereka kurang akan kesadaran mengenai lingkungan sekitar. Karena membuang sampah sembarangan itu kan juga banyak penyebabnya. Salah satunya ada banjir. Berita-berita di TV itu penyebab banjir kan karena orang-orang suka membuang sampah sembarangan. Nah, itu. Jadi membuang sampah sembarangan itu baik apa tidak? Tidak. Terus apa dampak perilaku membuang sampah sembarangan bagi diri sendiri dan lingkungan? Lingkungan kotor, tepuk tangan. Nah, bagus. Ada lagi yang mau menanggapi selain itu? Selain lingkungan jadi kotor? Dari banjir, bagus. Ada lagi lingkungan menjadi tercemar, seperti itu ya. Nah, materi kali ini yaitu materi tentang teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui pengamatan contoh teks dan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi minimal 3 ciri umum teks laporan hasil observasi, meliputi faktual, objektif, dan menggambarkan keseluruhan objek atau klasifikasi yang benar. Yang selanjutnya, melalui analisis teks model observasi, peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan fungsi dari 2 struktur teks laporan hasil observasi, meliputi pernyataan umum, klasifikasi, dan deskripsi bagian dengan tepat. Selanjutnya, melalui kegiatan identifikasi pada teks laporan hasil observasi, contoh, peserta didik dapat menemukan minimal 2 contoh kalimat definisi dan 2 contoh kalimat klasifikasi dalam teks laporan hasil observasi yang benar. Ya, itu kan jadi tujuan pembelajarannya itu ada 3 poin yang harus kalian lalui sampai selesai nanti. Dibuka halaman 20. Di situ ada materi teks laporan hasil observasi. Kalian bisa baca dulu. Saya kasih waktu 5 menit. Setelah itu nanti saya akan jelaskan semuanya tentang pengertian dari teks laporan hasil observasi. Nah, ya bacanya ya. Nah, dari bacaan tersebut mungkin ada yang ditanyakan. Pak, saya mau tanya apa tujuan hasil laporan teks observasi? Nah, bagus. Pertanyaan dari Rian itu ada apa tujuan dari teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum kita lanjut ke tujuan, kalian harus paham dulu apa itu pengertian teks laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi secara satu kesatuan mempunyai pengertiannya sendiri-sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian laporan observasi dibagi menjadi 2 yaitu pertama, laporan sendiri didefinisikan sebagai berita. Sementara untuk kata observasi diartikan sebagai peninjauan secara cermat. Atau kata lain, observasi itu kita mengamati observasi. Jadi dapat diartikan pengertian teks laporan hasil observasi yaitu teks pengamatan terhadap suatu objek berupa penjabaran umum mengenai suatu objek yang diamati atau diteliti. Atau secara sederhananya, teks laporan hasil observasi adalah laporan
atau karya tulis yang disusun secara sistematis berisi laporan kegiatan yang diamati. Nah, di dalam teks observasi atau teks laporan hasil observasi ada beberapa komponen-komponen, yaitu antara lainnya ada tujuan, fungsi yang ditanyakan tadi, Rehan. Ada tujuan, fungsi, serta ciri-ciri, sifat, metode, struktur, dan ciri kebahasaan. Nah, pertanyaan dari Rehan tadi, tujuan dari teks hasil observasi. Nah, tujuan dari teks observasi yaitu mengatasi atau memberi solusi untuk suatu permasalahan. Contohnya tadi pembuangan sampah sembarangan ya. Dari observasi itu kita akan tahu, oh kita mengobservasi orang buang sampah sembarangan itu apa. Kedepannya nanti kita akan tahu, nah tujuannya itu agar orang tersebut tidak buang sampah sembarangan atau lebih disiplin lagi, seperti itu. Yang kedua, mengemukakan atau menemukan teknik atau metode baru dan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan, serta mengawasi atau memperbaiki suatu objek atau metode yang sudah ada dan menginformasikan perkembangan yang sedang berjalan. Nah, itu ya dengan tujuan teks observasi. Yang satu mengatasi, kedua mengemukakan, yang ketiga sebagai pertimbangan pengambilan keputusan, yang keempat mengawasi atau memperbaiki suatu objek, yang kelima menginformasikan perkembangan yang sedang berjalan. Itu pertanyaan yang bagus dari Rehan. Lanjut, yang kedua ada fungsi dari teks observasi. Fungsi dari teks observasi yaitu sesuai namanya yang berfungsi sebagai melaporkan hasil pengamatan dari suatu kegiatan yang diteliti. Seperti contoh tadi sampah, kita meneliti atau mengobservasi orang membuang sampah sembarangan ya. Dari hasil observasi itu nanti kita tahu hasilnya. Terus fungsi yang kedua menjabarkan fakta dan informasi di balik solusi atau keputusan yang diberikan atas topik yang diteliti. Jadi faktanya itu dijabarkan dan informasinya harus sesuai. Terus sebagai sarana dokumentasi suatu kegiatan atau penelitian, itu merupakan sebuah sarana dokumentasi suatu kegiatan penelitian. Terus sebagai sumber informasi yang faktual atau berdasarkan fakta. Jadi teks laporan hasil observasi itu harus bersifat faktual, berdasarkan fakta. Jadi memang itu benar-benar terjadi. Seperti kalian melihat orang membuang sampah sembarangan itu memang harus faktual itu tadi ya. Nah, dari tujuan dan fungsi tentunya ada ciri-ciri laporan teks hasil observasi. Ciri-cirinya yaitu, coba Rehan dibaca ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Biar kalian semakin mudah untuk membedakan seperti apa itu teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. 1. Seluruh informasi bersifat objektif. 2. Data maupun informasi yang digunakan merupakan fakta yang nyata adanya, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenaran valid. 4. Pengamatan dan juga hasil pengamatan secara sistematis. 5. Meninjaukan dilakukan secara lengkap dan teliti. Terima kasih ya. Nah, itu merupakan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Antaranya ada seluruh informasi bersifat objektif, data maupun informasi yang digunakan merupakan fakta yang nyata adanya. Terus dapat dipertanggungjawabkan. Pengamatan dan juga hasil pengamatan disusun secara sistematis. Terus peninjauan dilakukan secara cermat dan teliti. Sekarang saya meminta untuk kalian membuat beberapa kelompok untuk mendiskusikan teks hasil observasi. Bisa dibentuk kelompoknya. Nah, di situ ada contoh teks laporan hasil observasi tentang wayang. Nah, dari teks tersebut, coba kalian diskusikan struktur dan kebahasaan dari teks laporan hasil tersebut. Dan harus sesuai tabel tersebut yang ada di bawahnya itu. Jadi nanti tabel itu untuk mengisi jawaban kalian ya. Nah, dari tabel tersebut, saya bagi lagi untuk kelompok 1 bisa membahas topik bahasan, definisi umum, deskripsi bagian, kelompok 1 ya. Terus kelompok 2 deskripsi manfaat, kalimat definisi, serta kalimat deskripsi. Untuk yang kelompok 3 bagiannya itu nominal, verbariasional, verba material, dan kata umum, serta kata khusus dan kata istilah. Jadi itu bagian-bagiannya sendiri ya, kelompok ini ya. Bisa dimulai kerjakan waktu saya kasih 10 menit dari sekarang.
Udah ada yang selesai diskusinya? Ya. Coba kelompok 1 bisa dibacakan hasil diskusinya. Ungkapkan boneka menjadi 3 warna kulit di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Terima kasih. Itu merupakan hasil diskusi dari kelompok 1. Bisa tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, jangan lama-lama ya. Sekarang kelompok 2 bisa dibacakan hasil diskusinya. Ya, berdiri. Kalimat definisi wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Wayang atau bahasa Jawa yang berarti orang adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Kalimat deskripsi mendominasi teks memberikan rincian karakteristik. Wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak, misalnya kulit kerbau, sapi, atau kambing. Wayang menunjukkan budaya orang tokoh cerita Budi Leslar. Kelompok 2, terima kasih. Tepuk tangan kelompok 2. Ya, kelompok 3 bisa dibaca hasil diskusi. Melainkan dibentuk dibuat digunakan. Contoh wayang kulit. Keras ini. Nah, itu hasil diskusi dari kelompok 3. Bisa beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sudah ya. Diskusi kalian sudah bagus dari kelompok 1, 2, dan 3. Menjelaskan atau mendiskusikan struktur dan kebiasaan dari teks laporan hasil wayang yang berjudul tentang wayang. Nah, untuk itu kalian bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Apa kesimpulan dari materi teks laporan hasil observasi? Apakah kalian sudah paham tentang pembelajaran atau pelajaran tentang teks hasil observasi? Apakah ada pertanyaan dari pelajaran kali ini? Tidak ada? Yakin tidak ada? Berarti kalian sudah paham?
Sudah paham, coba saya tanya. Rehan, apa sifat dari teks laporan hasil observasi? Teks observasi sendiri memiliki beberapa sifat, dari informasi menyajikan atau memberikan informasi yang berguna atau sesuai kebutuhan pembaca, komunikasi agar isi laporan sudah mudah dimengerti dan informasi yang disajikan dapat dipahami dengan baik. Biasanya teks observasi menggunakan kalimat dan juga kata yang membuat seakan-akan kita berkomunikasi dengan teks tersebut. Objektif teks observasi tentunya harus faktual karena disusun berdasarkan penjabaran fakta dan informasi. Nah, itu adalah sifat dari teks observasinya. Nah, itu ya kesimpulan dari teks laporan hasil observasi. Dari kesimpulan tersebut, teks observasi merupakan sebuah laporan untuk laporan dari suatu penelitian. Nah, di dalam penelitian itu ada tujuan, fungsi, ciri-ciri, sifat, metode, struktur, serta kebahasaan. Itu yang meliputi teks laporan hasil observasi. Nah, apabila sudah ada pertanyaan, jadi sudah disimpulkan oleh Rehan dan Karim. Untuk itu, saya mengakhiri pelajaran kali ini. Sebelum saya akhiri, saya meminta kalian untuk tetap belajar di rumah. Jangan lupa sholat yang rajin, patuh pada orang tua ya. Nah, untuk itu saya akhiri pelajaran kali ini. Saya minta maaf atas kesalahan yang tidak sengaja maupun saya sengaja. Kalau pulang, hati-hati ya di jalan. Untuk itu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.